Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 208. Lalu, dia duduk kembali, menatap Alea dengan keseriusan yang tak bisa disembunyikan. Kedua tangannya bertumpu di atas meja, mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Saya baru mendapatkan kabar jika keguguran Elsa bukan berdasarkan dari tabrakan yang terjadi. Alea membelalakkan mata, tubuhnya menegang. Maksud kamu? Suaranya nyaris berbisik, seperti tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Dean menghela napas sejenak sebelum melanjutkan, kandungan Elsa sudah lemah karena alkohol yang dia konsumsi, dan obat-obatan. Entah obat apa, saya belum tahu. Saya juga tidak tahu pasti apakah dia sering berpesta miras, atau hanya pada saat kejadian waktu itu saja. Yang jelas, hasil diagnosis dokter menunjukkan bahwa kondisi janinnya sudah rentan mengalami keguguran. Dunia Alea seakan berhenti berputar. Semua tuduhan, semua hinaan yang dia terima, semua penderitaan yang dia tanggung ternyata tak seharusnya terjadi. Jantungnya berdebar. Dia mencengkeram erat tangannya sendiri, berusaha mencerna kabar ini dengan kepala yang tetap dingin. Kamu harus bersabar sampai besok, lanjut Dean. Saya perlu membuat laporan serta menyerahkan bukti rekam medis ke polisi. Alea menatap Dean dalam-dalam. Napasnya bergetar, seakan tak berani percaya pada harapan yang kini. 24. Mulai menyala. Aku gak mimpi, kan? Tanyanya tiba-tiba. Suaranya bergetar, penuh emosi yang tak bisa disembunyikan. Dean menggeleng pelan, tetapi mantap. Kamu gak mimpi, Alea. Kamu akan segera bebas. Alea menutup wajah dengan kedua tangannya, dan mengucap syukur berulang kali. Alhamdulillah, ya Rab. Terima kasih. Sementara Dean menatapnya dengan sedikit senyum, sebelum akhirnya berkata, banyak berdoa, ya. Semoga saja tidak ada halangan. Alea mengangguk cepat, air matanya mulai menggenang. Dia mencoba menahannya, tetapi terlalu sulit untuk tidak merasa terharu. Dean lantas melirik jam tangannya, lalu segera berdiri. Saya harus ke rumah sakit sekarang. Dia meraih tasnya dengan gerakan cepat, tetapi sebelum pergi, dia berkata lagi, kata Asa, jangan lupa minum vitamin dan susu ibu hamil. Alea mengangguk sambil tersenyum tipis. Iya, Dean. Terima kasih. Salam buat Asa. Dean hanya mengangguk sebelum berbalik dan melangkah pergi. Sementara itu, Alea mengikuti punggungnya dengan tatapan nanar, melihatnya semakin menjauh hingga menghilang di balik pintu. Tak lama, seorang polisi datang mendekat, mengisyaratkan bahwa waktunya sudah habis. Sebelum benar-benar melangkah, dia kembali menatap pintu yang menyisakan jejak kepergian Dean. Terima kasih sudah memperjuangkan aku, Dean. Sementara itu, Dean melangkah keluar dari ruang pertemuan tahanan. Dia sempat melintasi meja piket polisi, senyum singkat terulas, tetapi seorang petugas yang berjaga langsung berdiri. Pak, bisa bicara sebentar? Dean menghentikan langkahnya. Dia melirik jam di pergelangan tangannya, mempertimbangkan waktu yang dia miliki sebelum akhirnya mengangguk. Tanpa banyak kata, dia menarik kursi di depan meja penyidikan dan duduk dengan sikap yang tetap tenang. Di hadapannya, polisi tersebut juga duduk. Namun, tak langsung berbicara. Ada sesuatu dalam ekspresi petugas itu yang terasa ganjil. Dean memperhatikan gerak-geriknya. Polisi itu sibuk mencari sesuatu di antara tumpukan map di atas meja. Setelah menemukannya, dia meletakkan map tersebut tepat di hadapan Dean. Ada sesuatu yang perlu Anda ketahui mengenai klien Anda, Bu Alea, ujar polisi itu dengan suara serius. Tatapan Dean tetap dingin dan datar. Tanpa berkata apapun, dia mengambil map tersebut dan membukanya.
Matanya langsung bergerak cepat menelusuri setiap kata yang tertulis di dalamnya. Namun, seiring dengan setiap halaman yang dia baca, ekspresi wajahnya mulai berubah. Yang semula tenang, kini mulai menegang. Perlahan, kemarahan itu muncul, merayapi seluruh ekspresinya. Tatapan matanya mengeras, rahangnya mengatup kuat, dan napasnya mulai terasa berat. Polisi yang duduk di depannya bisa merasakan perubahan energi di ruangan itu. Hingga tiba-tiba, BRUKK 25. Din berdiri dengan kasar, membanting map itu kembali ke atas meja. Beberapa kertas di dalamnya tercecer keluar, tetapi Din tak peduli. "Berkas sampah," ujarnya geram. Tanpa menunggu balasan, dia berbalik dan melangkah pergi. Langkah begitu panjang dan cepat, penuh amarah yang jelas tak bisa dia sembunyikan. Polisi itu ikut berdiri, menatap punggung Din dengan ekspresi tak enak, seakan tahu pria itu tengah menahan ledakan emosi yang bisa meledak kapan saja. Begitu tiba di luar, Din langsung masuk ke dalam mobilnya. Tangannya mencengkeram setir erat, matanya menatap lurus ke depan. "Brengsek," gumamnya pelan, tetapi penuh kemarahan. Tanpa ragu, dia langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, meninggalkan halaman kantor polisi dalam debu yang berhamburan. Sepanjang jalan, rahangnya terus mengeras, giginya terkunci rapat, dan tangannya mengepal di atas setir. Ada sesuatu yang baru saja dia ketahui. Sesuatu yang membuatnya tak bisa diam. Rumah sakit yang seharusnya menjadi alasan untuk pulang, tempat di mana Azarin menunggunya dengan cemas, Din abaikan begitu saja. Ada hal lain yang kini membakar benaknya seseorang yang harus dia temui. Sampai dia memberi pria itu pelajaran, dia tak akan tenang. Mobilnya melesat di jalanan, membelah siang yang lengang. Beruntung kemacetan tak menghadangnya, seolah semesta memberi jalan agar amarahnya segera menemukan muara. Tak butuh waktu lama hingga akhirnya dia tiba di tujuan. Di balik kaca mobilnya, terpampang gerbang megah dengan tulisan Markas Komando Batalion Infanteri Teni. Darahnya berdesir hebat, amarah menjalar dari dada hingga ke ujung jemari. Din memilih menepi, menunggu dengan sabar yang mulai menipis. Dia tahu, pria itu pasti akan keluar atau mungkin baru saja tiba. Jenderal itu terlalu meremehkannya. Padahal, baru saja Din merasa lega setelah mendapatkan bukti untuk menaklukkan Alea. Namun ternyata, kedatangan pria itu di kantor polisi tadi pagi membawa agenda lain, rencana yang tak terduga. Andai saja dia tahu lebih cepat, dia pasti sudah menghantam wajah pria itu terlebih dulu. Jemarinya mengepal, sebelum akhirnya melepaskan kemarahan dengan satu pukulan ke setir mobil. Suara benturan memenuhi ruang sempit di dalamnya. Untuk pertama kalinya, Din benar-benar kehilangan kendali. Setelah hampir 1 jam menunggu, akhirnya mata Din menangkap sosok pria berseragam TNI yang melaju dengan motor. Entah kemana tujuannya, tapi Din tak peduli. Dengan penuh kehati-hatian, dia mengikuti dari belakang, memastikan langkahnya tak terbaca. Hingga tak lama, motor sang jenderal berbelok menuju jalanan yang semakin sepi. Kening Din berkerut. Apakah pria itu menyadari dirinya sedang dibuntuti? Meski pertanyaan itu menghantui benaknya, Din tetap melaju, menjaga ritme agar tak mencurigakan. Namun, dugaannya semakin menguat saat motor itu tiba-tiba menepi di pinggir jalan. Jalanan ini terlalu sunyi, terlalu sempit untuk dilalui mobil besar. Di sisi kirinya, menganga jurang curam yang ditumbuhi pepohonan lebat, menyembunyikan rahasia alam yang bisa saja berbahaya, binatang buas, atau mungkin sesuatu yang lebih mengerikan. 26. Jenderal itu turun dari motornya, melepas helm dengan gerakan santai. Dia lalu berbalik,
menatap mobil sedan hitam yang berhenti beberapa meter darinya. Senyum miring menggores di wajahnya, seolah menikmati permainan ini sejak awal. Dean tersentak. Sial. Rupanya pria itu memang tahu. Jari-jari Jenderal bergerak, memberi kode agar Dean turun dari mobil. Tanpa ragu, Dean membuka pintu, merapikan jasnya, lalu melangkah mendekat dengan tenang, meski amarahnya mendidih. "Rupanya kau mengikuti saya." Jenderal tertawa, nada suaranya penuh ejekan. Seorang pengacara besar seperti Dean Argatama rupanya tertarik pada seorang anggota TNI yang tidak berpangkat tinggi ini. "Harus saya akui, saya merasa terhormat." Dean menyunggingkan senyum tipis. Tangannya dia selipkan ke dalam saku celana, sikapnya tetap santai, meski hatinya berkobar. "Saya memang punya urusan penting denganmu," ucapnya tenang. "Dan karena kau sudah menyadarinya." Tatapannya menyapu hutan di samping mereka. "Saya rasa tempat ini cukup sempurna untuk memberi pelajaran pada manusia arogan sepertimu." Jenderal tertawa, renyah dan puas. "Manusia arogan. Lucu sekali. Bukankah gelar itu lebih cocok untukmu?" Dean tak membalas. Dia terus maju, mempersempit jarak di antara mereka. Selama ini dia terlalu tenang menghadapi pria ini. Hari ini tidak. "Ada apa, Dean?" Suara Jenderal terdengar semakin tajam, seperti sengaja memancing emosi. "Apa yang membuatmu ingin sekali menghajar saya? Jangan bilang saya telah melukai harga dirimu." Telunjuk Dean terangkat, menusuk udara di depan wajah Jenderal. Tatapannya tajam, berkilat penuh bara. "Jangan berpura-pura tidak tahu," bentaknya. Suara Dean bergemuruh memenuhi kesunyian sekitar. "Kau tahu betul apa yang kau lakukan di kantor polisi tadi?" Jenderal kembali tertawa, seperti menikmati pertunjukan yang telah lama dia nantikan. Dia menghela napas dramatis, lalu terkekeh. "Ini pasti tentang Alea, iya." Pandangannya berbinar, penuh ejekan. "Kenapa kau harus semarah ini? Hanya karena saya melaporkan wanita itu lagi? Atau..." Dia memiringkan kepala, suaranya melembut, tetapi menusuk. "Jangan-jangan kau benar-benar menyukainya?" Amarah Dean meledak. "Tutup mulutmu, Jenderal." Langkahnya cepat, tangannya langsung mencengkeram kerah baju pria itu, menariknya dengan kasar. Napasnya memburu, matanya menyala penuh kemarahan. "Saya bukan kau. Saya tidak sebusuk dirimu yang bisa menikahi kakak dan adik sekaligus." Jenderal tetap tenang, bahkan bibirnya masih menyunggingkan senyum tipis. "Kalaupun kau menyukai Alea, tidak masalah," bisiknya, matanya menatap langsung ke dalam mata Dean. "Dengan begitu, kau bisa mengembalikan Asa padaku. Dia milikku. Yang kau rebut dariku." Sebuah pukulan telak mendarat di wajah Jenderal. Suara hantaman itu menggema di antara pepohonan, diiringi napas Dean yang kian memburu. Wajahnya memerah, urat-urat di lehernya menegang. Namun, belum cukup. Tangan Dean kembali terangkat, tinjunya menghantam pipi Jenderal hingga tubuh pria itu terhuyung. Tanpa memberi jeda, pukulan berikutnya menyusul, kali ini lebih keras, lebih penuh emosi. 27. "Kalau kau berharap saya akan menyerahkan Asa, kau hanya bermimpi di siang bolong, Jenderal." Darah mengalir dari hidung pria itu. Namun, anehnya, dia tetap berdiri tegak. Tak membalas, tak marah. Hanya senyum itu yang masih terukir, seolah semua ini hanyalah lelucon baginya. Dean semakin puas menghantamkan tinjunya ke tubuh Jenderal. Setiap pukulan adalah pelampiasan, setiap hantaman adalah luapan amarah yang tak bisa lagi dibendung. Namun, di balik kemarahannya,
Ada satu hal yang hampir saja lolos dari bibirnya, rahasia yang seharusnya tetap terkunci rapat. Alea sedang mengandung anak jenderal. Din sadar, dia tak boleh keceplosan. Alea sudah memohon padanya untuk merahasiakan kehamilannya, dan dia tak akan mengkhianati permintaan itu. Maka, amarahnya tetap tertuju pada satu hal, pengkhianatan jenderal yang kembali mencoba menjerat Alea dengan laporan baru. Jenderal kini terkapar di atas aspal, wajahnya berlumuran darah. Namun, Din tak peduli. Tangannya terus menghantam tanpa ampun, seolah dirasuki amarah yang tak lagi bisa dikendalikan. Sampai akhirnya, dia lengah. Dalam sekejap, ketika Din sibuk melampiaskan emosinya, jenderal menyelinapkan tangannya ke belakang punggung. Jari-jarinya menggenggam sesuatu yang sejak awal telah dia siapkan. Sebuah pistol. Gerakan cepat dan tanpa ragu. Dor. Suara tembakan memecah keheningan. Din tersentak. Dadanya terasa panas. Bukan karena amarah, tetapi karena sesuatu yang baru saja menghantamnya. Sejenak, dia terpaku, sebelum akhirnya tubuhnya melemah, lututnya kehilangan daya. Dia terjatuh. Terbaring di atas aspal, napasnya mulai tersendat. Darah mengalir dari lukanya, membasahi pakaian yang dikenakannya. Pandangannya mengabur, tetapi dia masih bisa melihat siluet jenderal yang kini berdiri di atasnya, tersenyum penuh kemenangan. Jenderal menunduk, wajahnya nyaris sejajar dengan Din yang mulai tak berdaya. "Sekarang, kita gantian, ya," bisiknya dengan nada rendah, penuh ejekan. Jenderal melangkah mundur. Pistolnya kembali terangkat, kali ini mengarah tepat ke dada kiri Din yang belum tertembus peluru. "Selamat tinggal, Din Argatama." Dia menyeringai, menikmati momen ini dengan penuh kepuasan. "Dan tentu saja, jangan lupa ucapkan selamat tinggal, Asaku." Dor. Peluru kedua menghantam tubuh Din dengan brutal. Sesaat, tubuhnya terangkat, seolah ruhnya mencoba melarikan diri dari raga yang semakin melemah. Waktu seolah berhenti sesaat. Tubuh Din pun jatuh terkulai. Jenderal menghela napas, lalu tertawa. Bukan sekadar tawa biasa, melainkan tawa penuh kepuasan, seolah 28. Baru saja memenangkan permainan yang selama ini dia rancang dengan sempurna. "Lihatlah dirimu sekarang, Din." Suaranya syarat kepuasan. "Dulu kau pikir bisa menantangku. Menantang seseorang yang sudah terbiasa hidup dalam darah dan kematian." Dia merunduk, menepuk pelan pipi Din yang kini pucat. "Sayang sekali, kau hanya bidak catur yang sudah tak berguna." Dan seperti semua bidak lainnya, dia menempelkan ujung pistolnya ke dahi Din, menatapnya dengan tatapan dingin. "Kau hanya perlu disingkirkan." Jenderal berdiri tegak, menatap langit yang kini terasa lebih terang. Seolah dunia pun mengerti bahwa permainan ini sudah selesai. Dengan kasar, dan tanpa perasaan jenderal mendorong tubuh Din hingga perlahan-lahan terguling masuk ke dalam jurang. Sementara jenderal tertawa puas sambil mengeratkan pegangannya pada pistol yang baru saja menghabisi nyawa Din. "Asa." Bisikan itu seolah menggema, di antara hutan yang rimbun, dan tubuh Din yang semakin dalam terpental memasuki jurang. Napas Azarin tersengal, keringat dingin membasahi keningnya. Tubuhnya menegang, seakan baru saja ditarik dari kedalaman mimpi buruk yang terlalu nyata. Matanya menyapu sekeliling kamar, memastikan dirinya masih berada di rumah sakit. Ibunya masih terbaring di ranjang, belum juga sadar. Lalu, apa ini tadi? Bayangan itu masih melekat jelas. Din, tertembak, memanggil namanya dengan suara penuh kepedihan. Tapi, itu mimpi, bukan? Lalu kenapa hatinya terasa begitu sesak?
Kenapa dadanya berdebar seolah sesuatu yang mengerikan sedang terjadi? Dengan tangan gemetar, Azarin meraih tasnya, menarik keluar ponselnya. Jari-jarinya dengan panik menelusuri layar, mencari kontak sang suami. Namun sebelum sempat dia menekan panggilan, ponselnya bergetar. Sebuah panggilan masuk dari ibu mertuanya yang dia beri nama kontak, Ibu, disertai emoji love. Jantung Azarin semakin berdebar. Ada apa ini? Kenapa perasaannya semakin buruk? Tanpa pikir panjang, dia segera mengangkat panggilan itu. Assalamualaikum, Bu, suaranya terdengar lirih, nyaris tercekat oleh kecemasan. Waalaikumsalam, Nak. Maaf ya, Ibu ganggu. Nada suara ibu mertuanya terdengar berbeda. Seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu. Ah, tidak apa-apa, Bu. Memangnya ada apa? Azarin mencoba bersikap tenang, meski jantungnya berdebar makin kencang. Di seberang, terdengar helaan napas berat. Ada jeda sebelum suara itu kembali terdengar. Nak, apa Din ada di rumah sakit? Azarin refleks menggeleng, meski ibu mertuanya tak bisa melihatnya. Enggak, Bu, Mas Din tadi ke kantor polisi, temui Kak Alea. Memangnya ada apa? Ah, gak apa, Nak. Terdengar lagi helaan napas berat, seakan ada sesuatu yang enggan disampaikan. Ibu. 29. Hanya cemas saja. Cemas kenapa, Bu? Suara Azarin bergetar. Rasa takutnya semakin menyesakkan dada.